Singkat cerita, beberapa minggu pun sudah berlalu dan mereka sudah sampai di sebuah kota yang bernama Hezhou. Jadi kota Hezhou ini adalah tempat perkumpulan praktisi yang ingin masuk ke rawa kematiannya. Karena memang sebelum masuk ke sana, biasanya orang-orang akan membeli beberapa bahan dan beberapa pil agar mereka bisa bertahan. Lord Qin Chen yang mendengarnya akhirnya memutuskan untuk berhenti dan menginap di sana dulu. Namun ketika mereka sudah di depan gerbang kotanya, terlihat ada sekumpulan cecungu yang ingin membunuh serta merampok Lord kita itu. Tapi sayangnya tak perlu Lord Qin Chen yang turun tangan. Hanya Heinu seorang sudah bisa membuat mereka semua menghembuskan napas terakhir ya cuy ya. Waduh, pelayan nih bos. Yang pada akhirnya mereka pun bisa masuk ke kotanya dengan selamat. Tapi sesampainya di kota, mereka lagi-lagi dibuat kaget karena ada banyak sekali praktisi di kota itu. Terlebih lagi rananya sudah di tingkat tinggi semua. Tentu Lord Qin Chen beranggapan pasti terjadi sesuatu. Heinu yang melihatnya juga langsung menanyakan kepada warga di sana. Awalnya salah satu warga menolak mengatakannya, namun setelah diancam sedikit, doi pun akhirnya angkat suara. Yang ternyata belum lama ini rawa kematiannya sudah berubah, di mana karena rawanya mati karena mutasi, jadi penguatan ki di sana semakin kacau. Bahkan sampai membuat banyak sekali praktisi yang meninggoy secara tak sengaja. Tapi yang jadi masalahnya, praktisi yang bisa keluar hidup-hidup, mereka mendapatkan banyak ramuan tingkat tinggi, bahkan sampai tingkat 6. Dan oleh karena itulah para praktisi kuat berbondong-bondong datang ke sini. Tak hanya itu, doi juga memiliki satu berita lagi, di mana 2 hari yang lalu ada seseorang yang menemukan reruntuhan bawah tanah. Dan karena rumornya di sana juga ada ramuan yang sangat bagus, mungkin karena itu jugalah banyak praktisi kuat yang datang ke sini. Heinu yang mendengarnya langsung menanyakan di daerah mana reruntuhan itu. Tapi sayangnya mereka tak mengetahuinya ya cuy ya. Dan di saat bersamaan malah ada sekumpulan praktisi lagi yang datang ke sana. Yang ternyata itu adalah tuan muda dari gunung binatang buas yang bernama Zhen Wang. Terlihat di sana ia bergerak layaknya bos dan menyuruh semuanya untuk minggir. Bahkan Lord Qin Chen pun juga disuruh menyingkir jika ia tak ingin mati. Waduh, ngeri juga nih. Jelas Heinu yang mendengarnya langsung dibuat kesal dan tanpa ragu langsung memberikan serangannya. Sontak hal itu membuat Zhen Wang semakin marah dan langsung menyuruh pasukannya untuk mengepung Lord Qin Chen kita. Tapi lagi-lagi hal itu sia-sia karena terlihat Heinu masih dengan mudah mengalahkan semua pasukan tersebut. Yang pada akhirnya karena pasukannya sudah dikalahkan, maka ialah yang turun tangan. Namun tanpa diduga ketika ia mau menyerang, hanya dengan tatapannya saja Lord Qin Chen berhasil menjinakkan hewan tersebut ya cuy ya. Widih, udah kayak One Piece saja ya. Dimana kalau di One Piece itu, tindakan yang dilakukan oleh Lord Qin Chen barusan disebut dengan Hausoku no Haki, atau disebut dengan Haki Raja. Sontak Zhen Wang yang melihat binatang buasnya langsung tunduk pun sangat kaget sekaligus bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Lord Qin Chen. Namun Lord Qin Chen yang mendengarnya tak menjawab sama sekali, yang membuat ia pun semakin marah dan langsung memberikan serangannya. Tapi jelas serangannya itu masih belum ada apa-apanya di hadapan dari Lord Santuy ya cuy ya. Dan bahkan hanya dengan sedikit tiki-takanya Lord Qin Chen berhasil mengcounter pergerakannya. Di sana Heinu yang melihatnya langsung menyebut mereka sebagai badut dan berniat memberikan mereka pelajaran. Waduh. Namun tanpa diduga Lord Qin Chen malah menahannya dan mengajaknya untuk pergi saja. Alhasil mereka pun melepaskan para pasukan ini. Tentu Zhen Wang yang melihatnya masih tak terima dan akan melaporkan kejadian ini kepada paman Sinnya. Sementara Lord Qin Chen sendiri, ia langsung mengajak Heinu untuk tidak menghabiskan waktu dan bergegas mencari tahu soal apa yang terjadi di Rawa Hitam. Heinu yang mendengarnya juga mengiyakan dan akan membawa Lord Qin Chen ke suatu tempat yang katanya di sana ia akan mendapatkan informasi apapun. Balik lagi kepada Zhen Wang, terlihat ia sudah melaporkan kejadian tadi kepada paman Sinnya, di mana binatang buasnya dibuat tunduk oleh seseorang. Bahkan sampai sekarang binatangnya hanya tertunduk lesu. Paman Sin yang mendengarnya juga dibuat kaget dan sedikit tak percaya. Yang pada akhirnya ia pun mencoba memeriksa binatang itu. Tapi lagi-lagi ia langsung dibuat kaget karena nyatanya segel pengendali hewan di tubuh dari binatangnya masih normal-normal saja. Namun di saat bersamaan mata dari binatangnya malah memerah dan bahkan sampai menyerang mereka. Alhasil mau tak mau paman Sin pun terpaksa menghajarnya tanpa ampun. Zhen Wang yang melihatnya awalnya cukup marah
Tapi Paman Shin bilang kalau binatangnya ini sudah gila dan harus segera dibunuh. Waduh. Yang pada akhirnya ia pun menyuruh para pasukannya untuk mencari tahu soal Lord Qingchen dan Heinu tadi. Tentu jika ketemu jangan buat pergerakan, melainkan laporkan dulu padanya. Sedangkan Zhen Wang sendiri untuk beberapa hari ini ia disuruh untuk tinggal di sini dulu, sembari menunggu kakaknya kembali dan menangkap mereka. Awalnya Zhen Wang menolak, tapi karena sudah dijaga ketat, mau tak mau ia pun harus nurut dan tetap di sini saja. Balik lagi ke Lord Qingchen, di mana Heinu membawa Lord Qingchen ke tempat yang bernama Serikat Hitam. Jadi Serikat Hitam ini adalah tempat pusat perdagangan informasi terbesar di kota ini. Sementara di dalam Serikat Hitam, terlihat ada dua prajurit yang sedang mengobrolkan soal rumput jet hitam, di mana mereka menyadari kalau ada seseorang yang memiliki harta itu dan berniat merampoknya. Tapi terlihat pria yang memiliki harta tersebut juga tak tinggal diam dan memutuskan untuk pergi. Yang pada akhirnya melihat Lord Qingchen dan Heinu, ia malah memberikan harta itu kepada mereka dan mengatakan, daripada diambil oleh pasukan itu, lebih baik hartanya ia berikan kepada orang lain. Sedangkan Lord Qingchen sendiri, jadi pria tadi memberikannya sebuah cincin penyimpanan. Tapi Lord Qingchen yang memang memiliki pengetahuan yang luas pun menyadari kalau cincin ini adalah cincin penyimpanan terlarang, di mana tak ada seorang pun yang tahu apa isi di dalamnya. Sementara kedua pasukan ini mereka malah langsung berniat untuk merampas cincin tersebut. Tak hanya itu, mereka juga meminta sejumlah batu roh kepada Lord kita itu. Sontak Lord Qingchen yang mendengarnya hanya memberikan mereka satu kesempatan untuk segera pergi. Jelas jika mereka menolak maka harus menerima resikonya sendiri. Tapi sayangnya para pasukan ini tak gentar sama sekali dan tetap berniat melawan Lord Santuy yaitu Qingchen ya cuy ya. Waduh. Alhasil pertarungan pun tak bisa dielakkan. Namun jelas dengan combo-wombonya bersama sang pelayan baru, Lord Qingchen dan Heinu berhasil mengalahkan para pasukan ini. Yang pada akhirnya mereka yang tadinya ingin merampok Lord Qingchen kita malah dirampok balik dan kehilangan cincin penyimpanannya. Sontak para praktisi lain yang melihatnya langsung dibuat kaget dan sedikit bertanya-tanya soal identitas dari Lord Qingchen. Sementara Lord Qingchen sendiri terlihat setelah pertarungan tadi ia pun dihampiri oleh seorang tetua. Jadi tetua ini adalah manajer pelayan serikat. Di sana melihat kekuatan dari Lord kita, ia pun langsung mengajak mereka berdua untuk datang ke Serikat Hitamnya dan ngobrol tipis-tipis. Lord Qingchen yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali. Terlihat sesampainya di Serikat Hitam, Lord kita juga dibuat kaget karena memang di sana aura dari energi sejatinya sangatlah kuat. Terlebih lagi di sana juga banyak bahan mujarab tingkat tinggi. Sedangkan pelayan tadi ternyata tujuannya mengajak mereka ke sini untuk menawarkan agar Lord Qingchen dan Heinu mau menjadi tamu VIP di Serikat Hitamnya. Tapi jelas Heinu yang mendengarnya langsung menolak karena memang tujuan mereka ke tempat ini hanya untuk mencari tahu berita tentang rawa hitam kematian. Si pelayan yang mendengarnya ia malah mengeluarkan sebuah giok, yang dimana giok tersebut katanya dapat membuat mereka merasakan keberadaan dari rawa hitamnya. Dan benar saja, terlihat Lord Qingchen dan Heinu beneran bisa melihatnya ya cuy ya. Jelas hal itu membuat Lord Qingchen akhirnya sadar kalau semua praktisi datang ke kota ini hanya untuk reruntuhan bawah tanahnya. Sementara pelayan sendiri, ia masih mencoba mengajak Lord Qingchen untuk menjadi tamu VIP-nya. Tak hanya itu, doi juga menjanjikan jika mereka mau ia akan memberikan saluran teleportasi Serikat Hitam secara gratis. Jadi saluran teleportasi itu merupakan sebuah alat di mana jika Lord Qingchen dan Heinu ingin pergi ke reruntuhan bawah tanah, mereka bisa menghemat waktunya selama beberapa hari. Tapi sayangnya Lord Qingchen tetap menolak dan memutuskan untuk segera pergi. Di luar, Heinu yang melihatnya sedikit bertanya-tanya kenapa Lord Qingchen menolaknya. Lord Santuy bilang kalau Serikat Hitam ini adalah organisasi pembunuh. Tentu ia sudah mengetahui kalau pelayan tadi hanya ingin memanfaatkan kekuatan mereka. Yang pada akhirnya Lord Qingchen pun berniat pergi ke alun-alun di kota Hezhou. Namun di sana sebelum pergi, ia juga menyuruh Heinu untuk membeli beberapa pil dan mencari informasi tentang rawa hitamnya. Heinu pun mengiyakan dan mereka pun bubar. Balik lagi ke manajer pelayan, di mana setelah melihat Lord Qingchen yang menolak tawarannya tadi, ia pun langsung melaporkannya kepada wakil presidennya. Tapi wakil presiden yang mendengarnya tak terlalu memperdulikannya.
Karena memang ia sadar dengan rumor reruntuhan bawah tanah ini, para dinasti besar sudah datang ke sini. Tentu ia menyuruh pelayannya untuk tidak berfokus kepada Qin Chen dan mencoba ajak praktisi lain. Sedangkan di markas Gunung Binatang Buas, ternyata dua praktisi yang menyerang Lord Qin Chen dan Heinu tadi adalah pasukannya. Di sana terlihat salah satu bawahan melaporkan soal pertarungan tadi. Tak hanya itu, ia juga melaporkan kalau Lord Qin Chen dan Heinu juga diundang oleh manajer Serikat Hitam. Sontak hal itu membuat Paman Sing cukup kaget dan sedikit ragu untuk mengambil sebuah tindakan. Sedangkan Zhen Wang sendiri, ia yang sebelumnya sudah dikalahkan oleh Lord Qin Chen, tetap ngotot untuk balas dendam. Namun Paman Sing tetap melarangnya dan memutuskan untuk menunggu patriark mereka pulang terlebih dulu. Balik lagi ke Lord Qin Chen, di mana ia yang sedang berkeliling di alun-alun dihampiri oleh seorang pria yang menawarkan lorong kamar dagang lembah anginnya, yang katanya lorong tersebut dapat membuat Lord Qin Chen masuk ke rawa hitam kematian. Tapi terlihat seketika itu juga ada praktisi lagi yang menghampiri. Sejadi kedua orang ini berasal dari keluarga Yin. Di sana ia mengingatkan kalau orang ini adalah penipu, karena memang setiap lorong salurannya itu berbeda-beda dan juga sangat membahayakan nyawa. Namun tentu pria botaknya langsung membela diri dan tetap mengajak Lord kita untuk masuk ke lorongnya. Tapi jelas kali ini Lord Qin Chen yang mendengarnya langsung menolak tawaran itu. Cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan Lord Qin Chen yang berada di alun-alun. Di sana terlihat si botak dari goa hantu masih memaksa Lord kita untuk membeli lorong salurannya. Sontak hal itu membuat Lord Qin Chen cukup kesal. Bahkan ia pun sampai memberikan serangannya, yang pada akhirnya mau tak mau si botak pun harus menghembuskan napas terakhir ya cuy ya. Tapi meskipun begitu ia sempat memberikan sebuah kode terlebih dulu. Sedangkan orang-orang dari keluarga Yin yang melihatnya, ia langsung menyuruh Lord Qin Chen untuk segera pergi dan jangan pernah kesini lagi. Tapi sayangnya seketika itu juga kode yang diberikan oleh si botak tadi sudah sampai kepada bosnya. Alhasil pak bosnya pun datang ke sana. Sejadi doi ini bernama Jiu Mosin, atau dikenal sebagai sang iblis haus darah. Waduh, ngeri nih Lord. Jelas melihat Lord Qin Chen yang sudah membunuh anak buahnya, ia pun juga sangat marah. Terlebih lagi orang-orang dari keluarga Yin ini mengganggu bisnis mereka. Di sana melihat Lord Qin Chen yang bisa membunuh anak buahnya, ia pun cukup kagum. Tapi meskipun begitu ia bilang kalau hari ini adalah kematian dari Lord kita. Waduh. Sontak pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Di sana melihat musuhnya yang tidak terlalu kuat, Lord Qin Chen pun sedikit meremehkannya. Alhasil Jiu Mo semakin marah dan kembali memberikan serangannya tanpa ampun. Tapi tentu seketika itu juga sang pelayan terkuat dari Lord Qin Chen yaitu Heinu juga akhirnya datang dan membantu Lord kita itu. Sontak Jiu Mo yang melihat Heinu sudah berada di ranah puncak martial ancestor pun langsung dibuat ketar-ketir dan langsung meminta untuk membicarakan ini baik-baik. Namun sayangnya Heinu menolak dan tetap ingin mengeksekusinya di tempat itu. Tentu tak lain dan tak bukan hanya satu yang bisa Jiu Mo lakukan, yaitu meminta ampunan. Tapi jelas Lord Qin Chen dan Heinu tak mau mengampuninya dan tetap ingin membunuhnya. Namun tanpa diduga ketika ia mau mengeksekusinya, tiba-tiba malah datang seorang tetua yang langsung memisahkan mereka. Di mana tetua tersebut sudah berada di ranah martial venerable tingkat ke-6. Yang ternyata tetua ini bernama Liu Ze, dan ia merupakan wakil presiden di kamar dagang Dofeng. Sontak para warga yang melihatnya cukup kaget dan beranggapan kalau Lord Qin Chen dalam bahaya. Yang ternyata Jiu Mo ini adalah manajer dari kamar dagangnya. Di sana ia pun langsung meminta keadilan dan menyuruh wakil presidennya untuk memberikan mereka pelajaran karena sudah membunuh anak buahnya. Wakil presiden yang mendengarnya, ia langsung menanyakan kebenarannya kepada Lord Qin Chen kita. Namun tentu dengan santai Lord Qin Chen bilang kalau tujuannya datang ke sini hanya untuk mencari lorong saluran teleportasi. Tapi anak buah dari Jiu Mo ini malah memaksanya untuk membelinya, yang membuat ia pun emosi dan memberikan serangannya. Alhasil karena cerita Lord Qin Chen itu, wakil presiden pun langsung marah kepada anak buahnya yang tak becus dalam bekerja. Jelas ia pun langsung meminta maaf atas kesalahpahaman ini. Lord Qin Chen yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali dan akan melupakan masalahnya. Tapi sebelum itu ia juga menyarankan agar wakil presiden mendisiplinkan orang-orangnya. Wakil presiden yang mendengarnya terlihat cukup kesal.
Namun meskipun begitu, ia memberikan 2 botol pil kelas tinggi sebagai kompensasi kepada Lord kita itu. Heinu yang melihatnya ia langsung dibuat kaget, karena memang botol itu berisi pil azur sejati tingkat kelima. Tapi sayangnya Lord Qinchen tak peduli akan hal itu dan menolak pil tersebut. Yang pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi dan mengajak orang-orang dari keluarga Yin tadi untuk mengobrol dan menjelaskan tentang saluran teleportasinya. Sedangkan wakil presiden sendiri, ternyata kebaikannya tadi hanyalah sebuah topeng. Jelas setelah melihat Lord Qinchen menyinggung kamar dagangnya, ia berniat untuk balas dendam pada saat di rawa hitam kematian nanti. Aduh, Lord danger nih. Balik lagi ke Lord Qinchen, di mana orang-orang keluarga Yin bilang untuk memasuki saluran itu memang membutuhkan sedikit biaya. Di mana saat ini ada 4 keluarga besar yang sudah mengkontrol penuh salurannya, yaitu Serikat Hitam, Kamar Dagang Gufeng, Sekte Tianji, dan juga Mansion Musin. Sontak Lord Qinchen yang mendengarnya langsung menanyakan bagaimana soal penipu yang mereka bicarakan tadi. Yang ternyata sebelumnya 2 orang ini masuk ke saluran yang ditawarkan oleh si botak. Di mana pada saat itu ia dan adiknya ini hanya beruntung, bahkan sampai menemukan teratai hitam. Tapi masalahnya ketika mereka mau keluar, tiba-tiba si botak yaitu Shen Feng langsung merebut teratai hitamnya. Dan yang lebih parahnya lagi, si botak juga melukai mereka. Oleh karena itulah ia dan adiknya tadi langsung mengatakan kalau mereka adalah penipu. Terlebih lagi ketika ia melaporkannya kepada Kamar Dagang Gufeng, ia malah dipukuli. Jelas setelah melihat Lord Qinchen yang membunuh si botak tadi, ia sangat senang dan juga berterima kasih karena Lord Qinchen sudah membalaskan dendam mereka juga. Lord Qinchen yang mendengarnya tak perlu pikir panjang lagi. Di sana ia pun langsung mengajak Heinu untuk segera masuk ke rawa hitamnya, di mana terlihat ia memilih saluran teleportasi yang ada di Serikat Hitam. Singkat cerita, setelah mereka masuk ke portalnya, mereka langsung dikirim ke rawa hitam. Di sana baru beberapa langkah Lord Qinchen langsung menyadari kalau tempat ini banyak aura beracun. Terbukti di saat bersamaan ada salah satu praktisi yang tiba-tiba kesakitan dan meminta tolong. Yang ternyata doi ini salah membeli pil detoksifikasinya, sehingga membuat tubuhnya mudah terkena racun. Yang pada akhirnya tak bisa dipungkiri ia pun harus menghilang dan menghembuskan napas terakhir. Di sana Lord Qinchen yang melihatnya langsung mengambil cincin penyimpanannya dan berniat untuk segera pergi. Namun di saat bersamaan ada 2 praktisi yang menghampiri dan mengatakan kalau pria yang meninggoy tadi adalah teman mereka. Tentu ia menghampiri Qinchen hanya untuk mengambil kembali cincin penyimpanannya agar bisa diserahkan ke keluarganya. Awalnya Heinu yang mendengarnya tak setuju akan hal itu, tapi tanpa diduga Lord Qinchen malah memberikannya. Sontak hal itu membuat Heinu sedikit bertanya-tanya, karena memang ia yakin kalau 2 orang tadi bukanlah teman mereka. Lord Qinchen yang mendengarnya ternyata ia juga sudah mengetahui kalau 2 orang tadi hanya ingin mengambil sedikit keuntungan, yang pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Namun lagi-lagi di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ada seorang lagi yang meninggoy secara misterius, yang ternyata orang ini terkena serangan dari binatang hantu. Jadi binatang hantu ini adalah jenis binatang unik di rawa ini, yang dimana dirumorkan binatangnya sangatlah kuat, karena memang mereka tak terlihat sama sekali, dan juga bisa menyerap darah manusia dalam sekejap. Sontak para praktisi lain yang melihatnya langsung dibuat panik dan sangat ketakutan. Tapi jelas hal itu tidak berlaku kepada Qinchen, karena terlihat ia langsung mengeluarkan bloodline petirnya dan mencoba melacak keberadaan dari binatang hantu. Yang tanpa diduga dengan bloodline petirnya itu, Lord Qinchen berhasil mengetahui keberadaan dari musuh-musuhnya. Tentu tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung menyuruh Heinu untuk memasang sebuah penghalang dan mengeksekusi semua binatang tersebut. Tak hanya itu, Lord Qinchen sebagai master bela diri pun juga tak tinggal diam dan mengeluarkan sedikit kekuatannya untuk memastikan kalau hantunya benar-benar tak ada. Alhasil karena binatangnya sudah benar-benar menghilang, ia pun mengatakan kepada semuanya kalau mereka tak perlu takut lagi. Dan kemudian ia pun langsung bergegas pergi. Sontak semua yang melihat Lord Qinchen bisa mengetahui keberadaan dari binatang hantu sangat kaget dan beranggapan kalau Lord kita adalah seorang jenius. Karena memang praktisi Drana Martial Venerable tingkat ke-6 aja belum tentu bisa menemukan jejak dari binatang hantunya. Tapi Lord Qinchen yang masih sangatlah muda bisa dengan cepat menemukannya. Jelas mereka juga beranggapan kalau Lord Qinchen kita ini pasti bukanlah orang biasa. Sementara di kota dalam, terlihat Jiumo langsung mengajak wakil presidennya untuk masuk dan mengejar Lord Qinchen kita.
Tapi di sana wakil presiden malah menolak karena katanya ia sudah memiliki caranya sendiri. Yang ternyata pada saat ia memberikan hadiah kemarin, ia sudah menaruh sebuah segel pelacak. Tak hanya itu, mengetahui kalau semakin banyak orang yang masuk, mereka juga cukup senang. Terlebih lagi dari banyaknya orang tersebut yang bisa keluar dengan selamat hanya beberapa orang. Balik lagi ke Lord Kinchen, di mana ia yang sedang dalam perjalanan pun langsung dikagetkan dengan kemunculan aura ungu. Yang ternyata itu adalah seekor monster tingkat tinggi yang tiba-tiba menyerang mereka. Sontak Heinu yang memang belum siap pun sangat kewalahan menahan serangan dari monster tersebut. Yang pada akhirnya Lord Kinchen lah yang turun tangan dan langsung memberikan serangannya. Heinu yang melihatnya juga langsung menyuruh Lord Kinchen untuk segera membunuh monsternya itu. Namun sayangnya teknik pedang petir dari Lord kita tak mempan sama sekali. Bahkan senjata raja tingkat 7-nya aja juga tak mampu menembus kulit dari monsternya. Sontak hal itu membuat Lord Kinchen semakin kesal. Yang pada akhirnya ia pun bertarung serius dengan mengkombokan Lord Land petirnya dengan teknik serangga yang baru saja ia pelajari tadi. Alhasil dengan combo-wombo tersebut monsternya pun berhasil dikalahkan. Jelas Heinu yang melihatnya cukup kaget sekaligus kagum, karena memang ia sendiri aja butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasai teknik serangganya. Tapi Lord Kinchen malah hanya beberapa hari. Namun Lord Kinchen yang mendengarnya tak mau membahasnya dan mengajaknya untuk segera pergi. Terlebih lagi mereka juga harus menemukan sajak pahit dan juga kristal naga bumi. Tapi sebelum itu mereka beristirahat terlebih dulu, karena memang Heinu menemukan kristal darah dan berniat memberikannya kepada Lord kita itu. Namun Lord Kinchen yang melihatnya menolak mengambilnya dan memberikannya kepada Heinu itu sendiri, karena menurutnya kristal tersebut dapat menyembuhkan penyakit dari Heinu. Tak hanya itu, Lord Kinchen juga langsung mengeluarkan sebuah tungku dan membuatkannya beberapa pil detoksifikasi. Di mana pil tersebut tak hanya dapat menahan teknik racun, melainkan juga akan memperkuat kekuatan mereka. Sedangkan Lord Kinchen sendiri sembari menunggu Heinu memulihkan diri, ia pun mencoba salah satu tekniknya yaitu pengendalian petir dan langit. Tapi di saat bersamaan Heinu melihat beberapa binatang hantu. Tak hanya itu, Lord Kinchen juga merasakan kalau ada seseorang yang mendekat. Sontak karena keadaan yang tidak mendukung, mereka pun memutuskan untuk bergegas pergi. Berlanjut, di mana setelah pertarungannya melawan para monster kemarin, Lord Kinchen dan Heinu pun menyadari kalau ada seseorang yang mengejar mereka. Sontak mereka pun langsung bergegas melarikan diri. Di sana Lord Kinchen pun juga langsung memasang sebuah formasi tak terlihat dan mengajak Heinu untuk masuk ke dalamnya. Yang ternyata orang yang mengejar mereka itu adalah orang-orang dari kamar dagang Gufeng, yaitu Jiumo dan wakil presidennya. Di sana wakil presiden yang melihat Lord Kinchen tak ada di sana juga sedikit bertanya-tanya, karena memang menurut alat pelacaknya seharusnya Lord Kinchen berada tepat di sini. Tapi meskipun begitu ia tetap mencoba untuk memeriksa keadaan sekitar. Tentu Lord Kinchen yang melihat wakil presiden semakin mendekat juga langsung mengambil kuda-kuda bertarung. Namun untungnya seketika itu juga Jiumo menemukan sebuah jejak pertarungan. Sontak wakil presiden yang mendengarnya langsung memeriksanya. Terlihat di sana jejak pertarungan itu merupakan pertarungan Lord Kinchen melawan para monster yang tadi. Jelas ia pun langsung beranggapan karena mereka sudah tak ada di sini, mungkin Lord Kinchen dan Heinu sudah pergi ke reruntuhan bawah tanahnya. Tentu tanpa basa-basi lagi wakil presiden pun mengajak Jiumo untuk segera menyusul mereka. Sedangkan Lord Kinchen sendiri sebelum keluar ia pun melepaskan pelacaknya dan menaruhnya ke sebuah kotak. Di sana ia juga memberikan tugas kepada Heinu untuk membawa kotak itu pergi sejauh mungkin dan biarkan orang-orang tadi mengejarnya. Tapi meskipun begitu, Lord Kinchen juga mengingatkan agar Heinu tetap berhati-hati dan mencari tempat persembunyian. Jelas jika ia sudah menemukan sajak pahitnya, ia pasti akan menyusulnya. Heinu pun mengiyakan dan mereka pun bubar. Balik lagi ke wakil presiden. Di sana melihat alat pelacaknya yang bergerak lagi, ia pun langsung memutuskan untuk tak jadi pergi ke reruntuhan dan kembali mengejar Lord Kinchen kita. Sedangkan Lord Kinchen sendiri, demi menemukan tanaman sajak pahitnya, ia pun sampai menjelajahi laut di sana. Tak hanya itu, Lord Kinchen juga berniat mencari api teratai hijau yang pernah ditemukan oleh Heinu dulu. Singkat cerita, Lord Kinchen pun sudah merasakan aura dari sajak pahitnya. Namun ketika ia mau mendekati aura tersebut, tiba-tiba Lord Kinchen malah menemukan sebuah formasi penghalang. Sontak ia pun cukup kaget, karena memang dengan begini berarti ada orang lain yang ada di sini selain dirinya. Terlebih lagi dilihat dari formasinya, seharusnya orang tersebut tidaklah lemah.
Dan di saat bersamaan ada seorang praktisi yang juga tiba di sana. Tak hanya seorang, seketika itu juga muncul 3 praktisi lagi yang langsung menghadang pria tersebut. Jadi doi ini bernama Gepeng dan yang satunya adalah Payang. Di sana melihat Gepeng dan pasukannya, Payang cukup panik. Bahkan ia sampai menyerahkan barang miliknya dan mengajak mereka bekerja sama. Gepeng yang mendengarnya awalnya menolak tawaran itu, karena menurutnya Payang tak memiliki kualifikasi apapun untuk bekerja sama dengannya. Tapi Payang bilang selama ia mengirim pesan keluar, tentu mereka tak akan bisa berbuat banyak, apalagi sampai mendapatkan harta karunnya. Yang pada akhirnya Gepeng pun menyetujui ajakan kerjasamanya, di mana sistemnya jika mereka menemukan harta karun maka harus dibagi rata. Sedangkan Lord Kinchen sendiri ia hanya memantau mereka dari kejauhan. Sementara para pasukan ini, mereka yang menyadari kalau ada formasi di sekitarnya langsung berniat memecahkannya. Tapi sayangnya hal itu justru membuat persembunyian Lord Kinchen ketahuan oleh mereka. Sontak melihat ada orang asing, mereka pun langsung mengepungnya. Sedangkan Feng Tian sendiri, ia yang melihatnya juga cukup kaget, karena memang Lord Kinchen ini pernah ia temui di Serikat Hitam. Kalau kalian lupa, jadi Feng Tian inilah yang memberikan cincin penyimpanannya kepada Kinchen pada saat ia dikejar oleh pasukan yang bernama Anbei Suang kemarin. Tapi meskipun begitu, Gepeng sebagai pemimpin mereka tetap berniat membunuhnya. Tentu Lord Kinchen yang melihatnya, ia langsung berpura-pura dan mengatakan soal formasinya, di mana ia bilang kalau ia adalah seorang master formasi. Jelas Lord kita bisa membantu mereka untuk memecahkan formasi tersebut. Gepeng yang mendengarnya juga mengatakan jika Lord Kinchen memang beneran bisa memecahkannya, maka mereka pasti akan mengampuni nyawanya. Sedangkan Feng Tian sendiri, ia masih menanyakan bagaimana keadaan Heinu yang kemarin sempat bersama dengan Lord Kinchen. Namun lagi-lagi Lord Kinchen masih berpura-pura dan mengatakan kalau Heinu sudah meninggoy di tangan dari pasukan Suang. Oleh karena itulah ia memutuskan untuk lari ke sini. Kemudian Lord Kinchen pun langsung mencoba untuk memecahkan formasinya. Tapi baru beberapa saat ia langsung menyadari kalau formasinya ini ada 2, di mana yang satu adalah formasi pembunuh dan yang kedua adalah formasi kamuflase. Jadi formasi pembunuh ini merupakan formasi tingkat 5. Sedangkan formasi kamuflase seharusnya sengaja dirancang agar orang lain tak dapat memecahkan kedua formasi tersebut. Di sana dengan basis kultivasi dari Lord Kinchen, ia menjanjikan kalau ia hanya bisa memecahkan formasi pembunuh saja. Tapi meskipun begitu, ia tetap meminta bantuan mereka semua untuk menyerang formasinya jika ia sudah bertindak. Gepeng pun mengiyakan, dan ketika Lord Kinchen mencoba menghancurkan formasinya, ia beneran langsung menyerang formasi tersebut. Tak hanya dia, para pasukannya pun juga ikut membantu. Namun di saat proses memecahkan formasinya, tiba-tiba malah ada seseorang yang datang ke tempat mereka. Yang ternyata itu adalah seorang tetua yang katanya ia merupakan master formasi di tingkat 5. Awalnya Gepeng dan para pasukannya tak percaya dan langsung mengepung tetua tersebut. Tetua yang melihatnya mencoba menjelaskan kalau ia tak sengaja menemukan tempat ini. Tentu ia bukanlah orang yang jahat. Namun Gepeng dan para pasukan masih tak percaya. Sampai si tetua menawarkan kalau ia juga bisa memecahkan kedua formasinya itu. Sontak mendengar tawaran itu, terlebih lagi si tetua juga sudah berada di tingkat 5, Gepeng pun langsung memberinya kesempatan untuk membantu mereka. Di sana terlihat tetua juga langsung mengetahui kalau formasi yang ada di sini merupakan formasi pembunuh dan juga formasi kamuflase. Tak hanya itu, doi juga mengetahui kalau Lord Kinchen ini adalah seorang master formasi. Lord Kinchen yang mendengarnya sedikit merendahkan diri, karena memang dirinya masih berada di tingkat 4 master formasi. Tapi si tetua yang melihat Lord Kinchen bisa memisahkan kedua formasinya juga dibuat kagum. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi ia pun langsung mencoba untuk memecahkan formasinya itu. Di sana Lord Kinchen yang melihat si tetua sangat akrab dengan formasinya pun sedikit beranggapan kalau si tetua itu sendirilah yang meletakkan formasinya. Jelas ia yang menyadari kalau si tetua hanya akting pun langsung sedikit berhati-hati. Sedangkan tetua sendiri dengan tiki-takanya ia pun berhasil memecahkan larangan formasinya. Sontak semua yang melihatnya cukup kaget. Terlebih lagi di dalam formasi itu ada bahan langka yaitu sajak pahit. Yang dimana sajak pahit ini menurut legenda dapat menghilangkan infeksi dan juga menghilangkan semua fondasi yang tidak stabil. Jelas jika mereka bisa mendapatkannya, untuk menerobos kerana martial venerable bukanlah hal yang susah.
Sontak Feng Tian pun langsung berniat untuk mengambil obat tersebut. Tapi sayangnya ketika ia mendekatinya, tiba-tiba ada sebuah sambaran petir. Yang ternyata di sekeliling dari obat tersebut juga sudah dipasang sebuah larangan. Si tetua yang melihatnya langsung menjelaskan kalau larangan ini tak bisa dipatahkan oleh serangan yang kuat. Bahkan menurutnya praktisi Derana Martial Venerable aja tak akan bisa memecahkan larangan itu. Namun meskipun begitu, ia bisa memecahkannya dengan satu cara lagi. Sontak Gepeng yang mendengarnya langsung menyuruhnya untuk memecahkannya. Bahkan ia sampai menjanjikan, jika mereka berhasil mendapatkan sajak pahitnya, maka ketika sajaknya sudah disempurnakan nanti, ia pasti akan memberikan separuhnya kepada tetua itu sendiri. Si tetua yang mendengarnya juga setuju akan hal itu. Di sana ia pun kembali memasang sebuah formasi pemurnian 6 sisi. Tapi di sana Lord Qichen yang melihatnya malah cukup kaget, karena memang formasinya dipasang dengan urutan yang salah. Yang pada akhirnya Lord Qichen pun kembali menyadari kalau tetua ini memang mempunyai niat yang lain. Terbukti doi malah memasang formasi penyerapan kekuatan sejati. Sedangkan si tetua itu sendiri setelah formasinya sudah dipasang, ia pun menyuruh mereka semua untuk berdiri di atas mata formasinya dan membantunya untuk memecahkan larangannya. Semua yang mendengarnya langsung menyetujui, bahkan Lord Qichen itu sendiri. Di sana sebelum memulai si tetua mengingatkan kalau mereka harus menahannya sampai selesai, karena memang prosesnya ini akan memakan kekuatan sejati mereka. Di sana terlihat baru beberapa saat sudah banyak praktisi yang mengeluh termasuk Gepeng dan teman-temannya. Bahkan Gepeng itu sendiri langsung meminta agar si tetua menghentikan formasinya ini, karena memang kekuatan sejati dan bahkan esensi darahnya malah diserap semua. Namun di sana si tetua menolak menghentikannya, yang membuat Gepeng pun semakin marah dan sedikit mengancam kalau mereka pasti akan bertindak kejam. Tapi si tetua tetap tak gentar sama sekali ya lur ya, yang ternyata anggapan Lord Qichen tadi sangat tepat sekali. Di sana tetua bilang kalau ia berniat menjadikan mereka semua sebagai alat untuk membantunya mendapatkan obat tersebut. Namun untungnya di sela-sela kepasrahan mereka itu, Payang masih bisa bergerak dan mengeluarkan sebuah jimat peledak, yang membuat mereka semua pun berhasil keluar dari formasinya. Jelas si tetua yang melihatnya cukup kaget. Sementara Payang sendiri, jelas ia sangat menyesal sudah mempercayai tetua ini. Tentu sebagai balasan dari penyesalannya, ia pasti akan mengeksekusinya. Waduh. Tapi si tetua yang mendengarnya langsung menjelaskan kalau harta karun di dalam larangan itu adalah miliknya. So jadi ternyata setahun yang lalu ia menemukan tempat ini. Dan demi melindungi harta karunnya lah ia sampai memasang sebuah larangan. Terlihat di sana ia juga sedikit meremehkan Lord Qichen kita yang menurutnya sedikit idiot, karena memang tak mengetahui formasi apa yang ia pasang tadi. Waduh, Lord, kumaha iya Lord? Tentu karena mereka sudah mengetahui yang sebenarnya, si tetua juga berniat untuk mengeksekusi mereka semua. Sontak Payang yang tadinya sok kuat pun langsung dibuat ketar-ketir dan meminta maaf. Bahkan ia sampai berniat untuk memberikan semua harta miliknya. Tak hanya itu, doi juga memohon jika si tetua mau melepaskannya, ia pasti akan melayaninya dan siap menjadi pengikutnya. Tak hanya dia, Gepeng yang melihat semuanya juga mengatakan hal yang sama. Alhasil si tetua pun mengampuni mereka berdua. Dan kemudian ia pun juga menyuruh Lord Qichen kita untuk ikut meminta ampunan. Tapi sayangnya this is Lord Santuy Qichen ya lor ya. Widih. Jelas tanpa keraguan sedikit pun ia langsung menolak akan hal itu. Jelas tetua yang mendengarnya juga dibuat kaget melihat Lord Qichen yang tak terluka sama sekali. Yang pada akhirnya ia pun mengeluarkan sebuah formasi dan mengajak Lord kita untuk berduel. Namun lagi-lagi Lord Qichen yang melihatnya malah dengan santai ia mengeluarkan bloodline petirnya dan mengambil alih formasi tersebut. Sontak hal itu membuat si tetua benar-benar kaget dan menanyakan siapa Lord Qichen yang sebenarnya. Tapi sayangnya episode kali ini harus berakhir sampai di sini ya lur ya. Waduh. So bagaimanakah kelanjutan dari Lord Qichen? Apakah ia bisa keluar dari bawah air ini? Tentu kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Zehahaha. Arigatou.